anak-anak Bapak ada tak yang di sana? Oh ada Mas. Hasil selama bekerja di sana itu mendapatkan apa saja Pak? Alhamdulillah. Kalau macam itu almari tepi itu kan juga macam di Malaysia juga ya? Iya, itu cara inspirasi dari Malaysia lah. Iya, Rumah iya, Pak iya. Cik kok bagus gini-gini, kok bisa ya? Wah. Ini geng, ini hasil kerja di Malaysia bapaknya tadi ya. Jadi semua itu 500 row. Satu row itu 4 meter persegi. Berarti kali 500 meter. Wah, coba bayangkan geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, menyambung video yang kemarin ya, yang saya tanya-tanya tentang Pak Cik yang orang Indonesia masuk secara ilegal lalu boleh mendapatkan IC di Malaysia. Nah, sekarang itu saya akan tanya-tanya hasilnya kerja di Malaysia itu dapat apa saja selama bertahun-tahun bekerja di Malaysia hingga mempunyai IC, geng. Tentunya kan hasilnya itu pasti mengherankan kan, pasti pelik orang kalau tengok ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita cari orangnya dan kita tanya-tanya hasilnya dan prosesnya itu bagaimana. Nah, bahkan geng, anak-anaknya beliau itu juga pergi ke Malaysia. Nah, ini yang membuat kita salut lagi geng, kenapa dia orang diizinkan pergi ke Malaysia, atau memang lebih nyaman bekerja di Malaysia ataupun hasilnya itu lebih banyak lagi. Oke, langsung kita pergi ke ataupun kita tanya-tanya orang yang bersangkutan geng. Mohon maaf Pak, saya mau tanya-tanya lagi Siki, boleh ya? Boleh. Karena Bapak kan sudah lebih berpengalaman di Malaysia itu sudah bertahun-tahun hingga sudah mempunyai IC. Yang saya pertanyakan Pak, di Malaysia itu agak-agak sudah berapa tahun atau puluh tahun Pak? Ya, insya Allah tahun 86 sampai 2015. 86 sampai 2015. Ya. Wah, cukup Jadi, lama juga ya. Cukup lama, 14 tahun sama 15 tahun. Kalau boleh tahu di sana itu di bidang apa pekerjaannya? Ya, pertama memang saya itu belum punya dokumen. Waktu itu saya bekerja di kebun. Di kebun tanam sayur-sayur itu mungkin sekitar 3 tahun. Selepas itu pindah ke? Selepas itu saya dapat perlope atau formulir itu tanda jadi IC. Ya. Sudah jadi IC, saya bekerja di bangunan. Di bangunan tangki air Itu pertama. berapa lama di bangunan itu Pak? Waktu itu saya tunggu jadi IC merah, kerja di bangunan tangki air itu 2 tahun. 2 tahun. Sudah 2 tahun, sudah sebenarnya 1 tahun sudah jadi. Sudah jadi, terus saya masih senang bekerja di tangki itu. Nyaman gitu ya? Nyaman, tempatnya itu nggak jauh dari keramaian, nggak ada tekanan sama toke, nggak ada. Waktu itu toke saya ganti orang Cina ya, orang Cina toke. Bos saya itu ganti bukan orang, karena bukan tuan tanah gitu. Terus waktu itu saya jadi merah IC, terus bekerja lagi di pindah lagi bangunan tangki air lagi selama 2 tahun. Tapi saya itu sudah bisa kunjung ke Indonesia, sudah bikin paspor, kok sudah dibikinkan paspor sama Pak Cik sama Mak Cik itu. Berarti Bapak bekerja di Malaysia itu yang pertama itu di perkebunan selama 2 tahun, selebihnya itu hanya di bangunan.
Terus di bangunan. Di bidang lain nggak pernah lagi ya? Nggak pernah di kebun, langsung di bangunan. Nah, ini Pak, mohon maaf ya Pak, saya mau tanya apa itu hasilnya Pak. Hasil selama bekerja di sana itu mendapatkan apa saja Pak? Alhamdulillah, saya bersyukur. Bersyukur sama Allah. Kalau masalah hasil, ya alhamdulillah waktu itu saya belum punya rumah. Saya punya anak, punya istri, ya Allah. Bila saya bisa bikin rumah, gitu. Pertama saya berdoa, tapi kalau masalah ibadah saya memang tidak pernah meninggalkan Mas, sama berdoa, sama bekerja. Gaji saya cuma 11 ringgit Mas. Satu hari? Satu hari 11 ringgit. Lepas itu, terus toke saya tahu kalau saya ini rajin. Rajin bekerja. Disuruh apa saja saya mau. Dimarahi apa saja saya diam. Memang saya butuh kerja. Jadi jangan sampai kalau saya dimarahi toke itu berarti saya salah. Kalau diberi apa berarti toke belas kasihan. Gitu. Jadi saya terima alhamdulillah. Lepas itu saya ikut toke 1 bulan 11 ringgit. Lepas itu ditambah lagi 24 langsung 1 tahun. Udah naik gaji ya? Naik gaji 24 ringgit. Waktu itu sudah, wah, tidak bisa bilang apa-apa Mas. Maksudnya uang 24 ringgit itu sudah banyak loh. Di tahun itu ya? Di tahun itu, wah harganya sudah kalau dibandingkan di Indonesia sudah tidak ada apa-apanya. Berapa lama Bapak bekerja lalu boleh membina rumah ini, membuat rumah? Itu saya bikin rumah, alhamdulillah mungkin 3 tahun. Kerja 3 tahun? 3 tahun saya kumpulkan betul-betul, saya bilang sama istri saya, terus terang Dek, saya mau rumah. Terus saya suruh kumpulin lah uang itu. Alhamdulillah memang istri saya itu orang baik. Dan saling percaya gitu. Saling percaya. Di samping itu istri saya itu kalau menyimpan uang memang betul-betul sungguh-sungguh pandai. Pandai betul. Karena memang orang merantau itu yang membuat kita keberhasilan itu cara mengelola keuangan ya Pak? Iya betul, yang mengelola. Kalau yang mengelola nggak bisa, ya sudah Mas. Iya, habis lah. Habis saja lah itu. Wah, alhamdulillah lepas saya bikin rumah, jadi... Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu rumahnya itu ukuran berapa? Wah, besar Mas. 12, lebarnya 6 meter setengah. Ini kalau di Malaysia 6.500. Lebarnya, panjangnya ya kalau sekarang 15.000 itu. 15.000 iya, 15.000 meter. Kalau di Malaysia 15.000, kalau di Indonesia 15 meter. Gitu. Itu. Nanti saya sepil boleh ya rumahnya ya? Oh boleh, silahkan, nggak masalah. Ini bukannya saya mau takabur, bukan riak, bukan riak, takabur, tapi menyemangatkan anak-anak yang bekerja baik di mana saja. Contohnya yang di Malaysia. Jadi kalau punya uang simpanlah betul-betul. Saya betul ingat sama Pak Cik saya, sama Mak Cik saya. Pesan dia itu begini Mas. Gimana itu? Mam, kalau kamu bekerja, simpan uang betul-betul simpan untuk hari tua. Itu loh, saya betul-betul ingat sama Pak Cik saya, sama Mak Cik saya. Sebab saya pulang dari situ, kembali ya, Mas yo saya dikerja di mana-mana di sana Mas. Pulang dari situ diantar ke Juanda. Waktu itu kalau di sana diantar ke Selangor. Ya, itu pesawat di Selangor sana. Nah, di sini yang mana apa ya? Juanda ya. Juanda ya. Kalau di Malaysia airport. Itu Selangor.
belum ada Sepang akhir-akhir ini saja. Nah, maaf Pak, kalau boleh tahu, selain tanah, selain apa rumah, apa lagi yang hasil yang apa ya, yang hasil yang agak besar gitu Pak, atau sawah atau gimana, ada tak? Alhamdulillah ada. Ya cuma sedikit lah, nggak banyak. Kalau dikatakan banyak, wong saya masih miskin. Kekayaan itu punya Tuhan, bukan punya kita. Kan gitu Mas. Kalau boleh tahu berapa luas atau berapa ekar gitu? Ya mungkin 1 ekar lah kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ya mungkin 1 petak. Gitu, 1 petak. Kalau di sini 1 ekar itu orang sudah wah kaya ya. Harganya itu mahal di sini, geng. Ya, sekitar 2M Mas. Nanti pun saya sepil boleh ya tanahnya juga. Boleh silakan. Agak berapa meter tanaman apa? Tapi jangan gitu. Bilang saya ini takabur, riya, jangan. Memang ini ya semua itu karena orang bekerja betul-betul kerja. Ya semua Tuhan. Ini hanya untuk menginspirasi untuk para TKI Malaysia yang sedang bekerja, yang sedang berjuang gitu Pak. Ya, jadi gitu nggak ada saja. niatan ria, nggak ada niatan pamer, itu nggak ada, geng. Saya nggak tahu, nggak mau itu, nggak mau. Sebab itu semua milik Tuhan. Kita cuma berusaha bagaimana itu bisa menjadi milik kita. Kan gitu saja Mas. Gitu. Nah kalau Bapak ini kan saya dengar-dengar berarti kan macam, kalau saya nilai ya, kan dapat hasil, berarti kan bisa dikatakan sukses. Pertanyaannya Pak, anak-anak Bapak ada tak yang di sana? Oh ada Mas. Ada sekarang. Anak saya itu yang pertama itu dulu ke sana, tapi sudah kawin, sekarang duduk di Indonesia. Ya alhamdulillah anak saya itu ya sudah bisa kerja, ya ada yang dikerjain juga. Pertama kali anak Bapak itu masuk ke Malaysia itu memang keinginan dia sendiri, suruhan Bapak, atau memang dia itu tahu hasil Bapak kerja di sini lalu dia teringin ke sana? Kalau saya Mas, memang tidak pernah menyuruh anak bekerja di mana-mana. Cuma keinginan anak sendiri, mungkinlah kemungkinan insya Allah saja anaknya tahu, oh bapakku iso berhasil neng kono, bisa berhasil di Malaysia, aku tak mau ke Malaysia, mungkin gitu Mas. Jadi saya nggak pernah menyuruh anak pergi sana, kerja sana, nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi cuma kemauan dirinya sendiri. Sekarang ini ya masih ada di sana anak saya nomor 2. Itu pun ya keinginan sendiri, nggak pernah bilang sama bapak, Pak aku tak lungo, nggak ada. Mungkin terinspirasi dari hasil Bapak kerja di Malaysia. Mungkin ya? Gitu, mungkin begitu Mas, mungkin sajalah. Tapi saya nggak tahu. Tapi ya mungkin, ya alhamdulillah. Cuma pesan saya, kalau kamu pergi ke Malaysia, nak harus bekerja yang sungguh-sungguh. Jangan kamu kerja di sana sebab di negara orang lain kamu harus baik hati, harus punya adab gitu ya, punya sopan santun, cara kene tata krama adab. Jadi orang di sana, orang di sini sama. Manusia itu jangan sekali menyalahi orang lain dan bikin kesalahan. Lebih baik diam. Kalau diam itu bukannya kalah. Jadi orang berjaya itu bukan karena diam. Jadi wah gue menengah ini, jangan gitu. Jadi orang itu yang penting pikirannya sendiri, hatinya sendiri. Saya bekerja di negara manapun, itu kalau pesan bapak, ya seperti anak kamu. Yang penting susah payah apapun dari juragan atau toke, kerjain. Besok pulang kamu jadi orang jaya, orang yang bisa sukses seperti bapak. Itu pesan saya. Dan jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang negatif. Nah, terutama di Malaysia kamu nak, jangan sampai tergoda apapun masalah-masalah yang negatif. Bukannya saya apa, kalau di Indonesia kan ya begini, apalagi di sana.
bukannya saya menghina Malaysia, nggak berani. Ya. Itu saya bisa bikin dari Malaysia kok. Nah, sekarang saya mau mau menyepilkan hasil Bapak kerja di Malaysia antara rumah dan sawah. Boleh Pak ya? Silahkan. Oke geng, kita langsung sepilkan geng, rumahnya macam mana, sebesar apa. Nah ini geng, ini rumahnya sebesar ini geng, hasil kerja di Malaysia. Wah, ini nampak bangunan lama ya geng. Nah ini rumahnya geng, ini rumahnya, dan nanti dan diantar oleh yang punya, karena kalau saya masuk sendiri kayaknya kurang sopan gitu. Jadi kita tanya-tanya juga kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini dulunya itu dibangun tahun berapa Pak ini? Sudah berapa? 94 ya. 94. Jadi rancangan-rancangan rumahnya ini ya, terinspirasi dari Malaysia atau gimana Pak? Boleh masuk ya? Boleh, silakan. Wah, ini kursinya geng, Masya Allah. Nah ini kan macam di Malaysia ini Pak, gini kan? Ya. Ada besi-besinya. Itu dulu waktu saya di kampung di sana, itu tuan tanah saya itu ya, saya istilahnya meniru lah. Oh, wah, terinspirasi dari Malaysia. Dari wah, Malaysia. Ini rumah Pak Cik bagus. Wah, di situ saya ikut sama Pak Cik saya itu. Karena macam itu almari tepi itu kan juga macam di Malaysia juga ya. Iya, itu cara inspirasi dari Malaysia lah. Iya, rumah iya, Pak iya. Cik kok bagus gini-gini, kok bisa ya? Wah. Wah Pak Cik, saya kalau beli gimana ya itu? Wah itu, oh itu Pak Cik saya bilang gini, Mas itu mahal loh, Mam mahal, itu kayunya mahal. Iya. Dan di semua ada juga geng, tepi ada juga. Nah, wah ini luas loh ini. Ini kalau untuk genduri muat berapa orang ini Pak? 50 Kalau lebih genduri sekitar, kalau orang sini saja saya punya kumpul itu genduri 80 orang masuk. 80 ya? 80 orang masuk, bahkan itu masih longgar. Masih longgar, masih ada waktu lagi, tempat lagi. Nah ini banyak. Masih ada. 80 orang masih masuk. Ya, ini ada berapa bilik ini Pak? 1, ada 2, 3. Ini untuk sembahyang. Ini untuk tempat sembahyang. Nah, ini tempat sembahyangnya, geng. Jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun bentuk rumah kita, jangan lupa dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu ada lambang Indonesia Raya, geng. Oke, ini ada berapa bilik ini Pak? Biliknya ada 4 sama sembahyangan. 4 sama sembahyang. Ya. Tapi kalau 4 berarti kan besar. Iya, besar. Ini berapa kali berapa meter, Pak? Kalau di sini 6,5 meter sama 15 meter. Bukan, biliknya saja. Biliknya saja itu 3 meter persegi. 3 meter persegi. Wah, cukup luas itu. Iya. Nah, seperti inilah, geng. Rumahnya, geng. Cukup besar. Dapur lagi juga masih banyak ya, Pak ya. Masih ada tempatnya gitu. Dapur masih ada belakang. Nah, ini ada biliknya lagi, geng. Ini ada motonya. Sana ada untuk dapurnya. Kita tak berani terlalu terbuka karena ada privasi tersendiri gitu Pak ya. Iya. Nah sekarang kita mau pergi ke sawah hasil kerja di Malaysia gitu. Saya akan buktikan kepada kalian semua. Ini geng, ini hasil kerja di Malaysia bapaknya tadi ya. Saya tak berani bawa bapak itu masuk ke sawah sebab sudah berusia dan dia orang tadi baru pergi baru balik dari sawah gitu geng. Jadi beliau butuh istirahat. Jadi saya aja yang menunjukkan kepada kalian semua. Ini geng, ini pergi ke sana ini tanaman tebu geng. Ini ada peria sama cili ya, karena ini sudah mau habis dan tepi-tepinya itu ditamani buah petik dan juga singkong. Singkong itu di sini lumayan mahal geng, laku lah. Nah ini seluasnya 250 ru. 1 ru itu 4 meter persegi geng. Kalau dibuat ekar entah berapa ekar, saya kurang paham sih. Oke, sekarang kita pergi ke tempat lainnya lagi, bukan hanya ini saja pasal. Nanti saya tunjukkan kepada kalian semua ya. Macam ini geng, ini perjalanannya. Aduh, goyang-goyang geng. Karena ini paving, ini tengah pembangunannya geng. Nah, ini masih pembangunan, nanti jadinya itu mau dibuat paving juga geng.
Sorry geng, kamera saya agak goyang-goyang geng, karena tempatnya ini masih agak rusak. Oke geng, kita sudah sampai ya. Ini di sini tuh rata-rata tanamannya itu jagung dan sayuran, itu ada terong geng. Nah, tanahnya itu ini geng, tanamannya atau sawahnya geng, sawahnya itu ini yang ditanamin jagung ini geng, dan juga motonya ini. Nah ini untuk makanan kambing ini geng. Ini geng, ini 250 ru juga geng. Jadi semua itu 500 ru. Satu ru itu 4 meter persegi. Berarti kali 500 meter. Wah, coba bayangkan geng, serba banyak kan. Ini sampai ujung sana geng, macam hutan itu. Tapi kita tak payah pergi sana geng ya, sebab jauh sangat ya, jauh sangat geng. Jauh sangat geng sana. Nah kalau sana pasal harus jalan kaki. Ini tanamannya, jagungnya. Ini geng, ini hasil kerja di Malaysia bro guys. Wah, saya pun jadi iri tengok ini. Masya Allah. Nih geng, coba bayangkan geng, di Indonesia itu geng, kalau punya tanah seluas ini sudah kira betul-betul kaya geng. Sebab di sini tuh harga tanahnya itu mahal. Satu ru itu 4 meter persegi, itu seharga itu 5 sampai 6 juta. Itu kalau di dalam itu geng, di dalam ini. Kalau dekat rumah macam sana tadi yang saya tunjukkan yang pertama, itu lagi mahal lagi geng. Kalau di sini harganya macam itu. Ini saya itu tempatnya di Jawa geng. Nah itulah geng, gini geng ya, pastinya nanti banyak yang berkomentar. Ya namanya juga orang, ada yang positif, ada juga yang negatif. Sebelum kalian berkomentar, saya cakap di sini geng, semua yang saya tayangkan ini tak ada niatan untuk pamer, untuk ria, untuk sombong, tak ada geng. Kita ini hanya merasa bangga punya hasil kerja di luar negara, yaitu di Malaysia. Yang pertama itu. Yang kedua ini, video ini untuk menginspirasi para kawan-kawan saya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun luar negara lain, agar lebih berhati-hati untuk mengumpulkan uang, agar tak tergoda dengan dunia-dunia luar atau hal-hal yang negatif di Malaysia, mengumpulkan uang dan juga bisa menghasilkan seperti apa yang saya tayangkan saat ini. Macam itu lagi niat saya. Oke, semoga ada manfaatnya ya video ini. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.